Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Safitri dengan NIM 2305020024, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan memaparkan analisis kebijakan Flexible Working Arrangement atau FWA bagi ASN yang diterapkan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2025. Analisis ini mencakup dasar kebijakannya, lalu ada model implementasi yang digunakan, evaluasi kebijakan, metode evaluasi, hingga rekomendasi perbaikan kebijakan ini ke depannya. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis kebijakan publik dengan fokus pada Flexible Working Arrangement atau FWA bagi aparatur sipil negara pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2025. Kajian ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan publik pada program studi ilmu administrasi negara. Pertama, yaitu latar belakang kebijakan. Kebijakan FWA ini muncul sebagai respon pemerintah terhadap prediksi lonjakan mobilitas masyarakat pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau yang biasa kita sebut Nataru. Pemerintah memperkirakan pergerakan masyarakat mencapai ratusan juta orang, yang tentu berpotensi menimbulkan kemacetan parah dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Dalam konteks tersebut, pemerintah berupaya mencari solusi yang tidak hanya fokus pada pengatur lalu lintasnya saja, tetapi juga pada pengelolaan aktivitas kerja ASN. Kebijakan ini juga tidak bisa dilepaskan dari agenda reformasi birokrasi yang semakin adaptif pasca pandemi COVID-19, terutama dengan semakin kuatnya praktik kerja fleksibel dan transformasi digital di instansi pemerintahan. Secara regulasi dan regulatif, kebijakan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN, serta diperkuat oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel. Pelaksanaannya spesifiknya diumumkan pada 18 Desember 2025 melalui imbauan Kementerian PANRB sebagai tindak lanjut usulan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian. Selanjutnya, saya masuk ke tujuan dan urgensi kebijakan. Urgensi kebijakan ini tergolong sangat tinggi karena periode Nataru 2025 sampai dengan 2026 berdekatan dengan akhir pekan, sehingga berpotensi memperparah kepadatan lalu lintas nasional. Di sisi lain, pemerintah tetap harus memastikan bahwa operasional pemerintah di akhir tahun fiskal tetap berjalan. Lalu, apa alasan utama kebijakan FWA ini adalah meratakan distribusi arus mobilitas masyarakat agar tidak terputus pada hari-hari puncak liburan. Dengan demikian, diharapkan kemacetan dapat dikurangi, keselamatan meningkat, serta terciptanya stimulus ekonomi melalui konsumsi di daerah tujuan wisata. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan keseimbangan kerja dan kehidupan atau work-life balance bagi ASN tanpa mengganggu produktivitas dan pelayanan publik yang bersifat esensial. Lalu, apa alasan memilih kasus ini? Mengapa kasus FWA ini dipilih untuk dianalisis? Kebijakan FWA ini menarik karena mencerminkan kebijakan top-down klasik, di mana kebijakan dirumuskan di tingkat pusat melalui Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2025 dan imbauan resmi. Kemudian ditetapkan secara nasional, tujuannya jelas, yaitu meratakan mobilitas Nataru dan komunikasi awal dilakukan melalui pengumuman resmi pemerintah. Selain itu, karakteristik agen pelaksana relatif mendukung karena ASN sudah memiliki pengalaman kerja hybrid pasca pandemi. Namun, dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian asumsi model implementasi. Komunikasi dan sumber daya tidak merata akibat waktu sosialisasi yang sangat singkat, kurang dari 2 minggu, serta masih adanya kesenjangan digital di daerah terpencil. Disposisi pelaksanaan juga bervariasi, dipengaruhi oleh budaya kerja yang masih menekankan presensi fisik dan kekhawatiran terhadap akuntabilitas kinerjanya. Kondisi ini tidak terlepas dari konteks Indonesia yang memiliki hierarki birokrasi yang kaku, ketimpangan infrastruktur digital, serta karakter kebijakan yang bersifat mendadak menjelang libur panjang.
Masuk ke bagian model implementasi kebijakan. Model yang digunakan dalam analisis ini adalah model Van Meter dan Van Horn. Model ini merupakan pendekatan top-down yang menekankan 6 variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks kebijakan FWA, terdapat beberapa faktor keberhasilan seperti kejelasan tujuan kebijakannya, dukungan regulasi yang kuat melalui Perpres dan Permen PANRB, serta potensi penghematan biaya operasional kantor. Namun terdapat pula potensi kegagalan, antara lain ketimpangan antar wilayah, risiko penurunan kualitas layanan publik esensial, serta lemahnya pengawasan berbasis output. Selanjutnya, saya masuk ke evaluasi kebijakan publik. Karena kebijakan ini relatif baru dan diumumkan pada 18 Desember 2025, proses evaluasi belum sepenuhnya terstruktur. Oleh karena itu, evaluasi yang disarankan bersifat prospektif melalui monitoring kinerja output, survei kepuasan, serta laporan berkala dari instansi pemerintah. Dari sisi efektivitasnya sendiri, kebijakan ini dinilai tinggi apabila mobilitas masyarakat benar-benar merata dan layanan publik tetap terjaga. Dari sisi efisiensi, terdapat potensi penghematan biaya operasional kantor meskipun masih terkendala oleh kesenjangan digital. Dari aspek responsivitas, kebijakan ini cukup responsif terhadap kebutuhan libur ASN, tetapi dapat menurun apabila layanan tatap muka terganggu. Sementara itu, dari aspek pemerataan, kebijakan ini masih rendah karena wilayah perkotaan cenderung lebih diuntungkan dibandingkan daerah terpencil. Evaluasi ini juga memiliki keterbatasan data karena minimnya data empiris pasca implementasi. Hal ini menyebabkan evaluasi bersifat hipotetis dan berpotensi bias terhadap asumsi positif dari pemerintah. Baik, terkait metode evaluasi, metode yang paling ideal adalah mixed method, yaitu kombinasi kualitatif dan kualitatif, di mana metode kuantitatif digunakan untuk mengukur kinerja secara objektif, seperti data lalu lintas dan survei kinerja, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menangkap konteks lokal melalui wawancara dan FGD dengan ASN, serta pimpinan instansi. Kombinasi ini dinilai paling sesuai untuk kebijakan jangka pendek seperti FWA. Selanjutnya, saya paparkan langkah-langkah perubahan kebijakan yang efektif. Pertama, dilakukan evaluasi pasca implementasi pada Januari 2026. Kedua, dilakukan pembaruan regulasi dengan menambahkan standar minimal pengawasan dan alokasi sumber daya digital. Ketiga, pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan dan disposisi ASN. Keempat, kolaborasi lintas sektor dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, dan Ombudsman. Kelima, uji coba permen FWA di instansi tertentu berdasarkan hasil evaluasi. Berdasarkan analisis tersebut, kebijakan FWA ini perlu disempurnakan karena masih bersifat situasional dan sementara. Tanpa sadar yang seragam dan pengawasan yang kuat, kebijakan ini berpotensi menurunkan efektivitas jangka panjang dan menciptakan ketidakadilan regional. Oleh karena itu, terdapat rekomendasi realistis, yaitu mengintegrasikan pengawasan berbasis output ke dalam sistem manajemen kinerja nasional, mengalokasikan subsidi infrastruktur digital bagi daerah terpencil atau 3T, serta mendorong keterlibatan sektor swasta melalui insentif agar dampak ekonomi ini lebih luas. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kebijakan FWA ASN pada 29 sampai dengan 31 Desember 2025 merupakan inovasi kebijakan yang responsif terhadap tantangan mobilitas Nataru dan kesejahteraan pegawai. Meskipun berpotensi efektif dalam jangka pendek, kelemahan implementasi top-down dan ketimpangan konteks lokal yang menuntut perbaikan dalam aspek kepengawasan dan pemerataan, bagi pemerintah kebijakan ini mendorong percepatan transformasi digital birokrasi, namun juga mengandung risiko citra apabila layanan publik terganggu. Sementara bagi masyarakat, kebijakan ini berpotensi menciptakan mobilitas yang lebih lancar dan stimulus ekonomi dengan catatan akuntabilitas tetap terjaga demi kepercayaan publik. Sekian dari saya. Apabila ada dalam penyampaian ada yang salah dan kekurangan dalam menganalisa, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.